Oke, sekarang pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari akar atau mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, em, untuk mencari akar persamaan kuadrat ada tiga cara. Ada tiga cara, yaitu yang pertama itu dengan cara memfaktorkan, yang kedua itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kuadrat sempurna, atau yang ketiga itu dengan cara rumus. Nah, ini misal akan jelasin satu-satu, tapi dalam video kali ini misal mau jelasin yang pertama dulu. Nah, yang pertama aja. Yang cara kedua dan cara ketiga itu di video berikutnya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu memfaktorkan. Nah, contoh, kita langsung contoh ya. Contoh misalnya contoh satu yaitu x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita disuruh cari berapa nilai x-nya atau akarnya atau penyelesaiannya nilai x. Nah, dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan seperti ini. Misal ngajarin yang cara apa ya? Cara singkat kali ya. Nah, ini kan hanya satu ya, atau di depan angka di depan x kuadrat itu kan 1. Jadi kamu buat tuh, karena ini 2 kurung ya. Kalau memfaktorkan itu artinya dijadikan perkalian, ini sama dengan 0. Nah, karena hanya 1 berarti x di sini juga x, gitu ya. Kenapa? Karena kalau x dikali x ya x kuadrat, gitu. X kali x kali x kuadrat. Nah, kemudian kita mau isi yang belakangnya ini. Belakangnya lihat yang belakangnya. Ini belakangnya kita mau lihat yang belakangnya. Ini ya, belakangnya ini. Ini kan 2. Bilangan 2 itu kalau diperkalikan berapa kali berapa ya? Cuma 1 kali 2 atau 2 kali 1. Jadi ya kita tulis aja sini. Oh, berarti di sini 1, di sini 2. Gitu. Nah, tengah-tengahnya ini karena ini positif 2 berarti bisa tambah, di sini tambah, di sini tambah. Atau bisa juga kurang. Nah, kita buat dulu tambah, di sini juga tambah. Nah, jadi positif 1 kali positif 2 ya 2. Nah, coba kita cek ini udah benar apa tidak. Ini kan udah difaktorkan nih. Gitu ya. Nah, coba kita cek apakah ini sudah benar apa tidak. Cara ceknya gini, kamu cek yang tengah saja. 1 kali x yaitu x. Dengan ujung dengan ini 1 kali 2 x kali 2 berarti 2x. Nah, terus kamu jumlah ini 2x tambah x sama dengan 3x. Kalau sesuai dengan yang tengah sini 3x, berarti pemfaktoran ini sudah benar. Gitu ya. Berarti ini sudah benar karena 2x ditambah x itu sama dengan 3x. Berarti kalau ini difaktorkan 2 ditambah 3x sama tambah 2 itu sama dengan 0. Kalau difaktorin jadinya x tambah 1 kali x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini artinya sudah difaktorkan. Difaktorkan itu adalah artinya persamaan ini dibuat dalam bentuk perkalian. X tambah 1 dikali X tambah 2. Nah, udah jadi perkalian kan? X tambah 1 kali X tambah 2. Itu artinya pemfaktoran. Nah, kalau sudah dalam bentuk pemfaktoran, cara mencari X-nya gimana? Cara mencari X-nya, X tambah 1 itu harus sama dengan 0. Karena belakangnya sama dengan 0. Berarti X-nya itu, kalau ini di balance method berarti ini kurang 1, yang ini juga kurang 1. Jadinya X sama dengan minus 1. Gitu ya. Nah, itu X yang pertama. Karena persamaan kuadrat itu biasanya X-nya ada 2. Nilai X-nya ada 2.
Nah, X yang kedua dari sini nih. Dari X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di balance math lagi, berarti ini dikurang 2, yang ini juga dikurang 2. Jadinya nih X sama dengan minus 2. Jadi X yang pertama itu adalah minus 1, X yang kedua adalah minus 2. Ya, kalau masih kurang yakin, kita dicoba, diuji coba. Dicobanya gimana? Substitusi nilai X-nya min 1 ke persamaan ini. Nah, apakah sama dengan 0? Nah, kita coba ya. Uji coba. Nah, caranya substitusi itu. Jadi, min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 ditambah 2. Sama dengan berapa nih? Ini min 1 pangkat 2 kan 1. 3 kali min 1 kan minus 3. Ditambah 2 sama dengan 0, berarti udah benar. Ini sudah benar yang ini ya. Sekarang kita uji yang kedua. Ini uji yang kedua, ini misalnya minus 2 nih. Minus 2 pangkat 2 ditambah 3 kali minus 2 ditambah 2 sama dengan ya. Ini minus 2 pangkat 2 itu adalah 4. Di minus 3 kali minus 2 itu minus 6 ditambah 2. Nah, ini juga sama dengan 0, berarti ini juga sudah benar. Gitu ya. Itu cara memfaktorkan, mencari penyelesaian. Jadi penyelesaian dari persamaan ini, X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Contoh yang kedua. Contoh 2 ya. Contoh 2 misalnya 2X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena A-nya itu 2, jadi kita harus buat dia kurung dulu, perkalian ya. Sama dengan 0. Nah, karena A-nya 2, jadi di sini 2 itu kan bisa diperkalikan 2 kali 1. Berarti di sini 2X, di sini X. Kenapa di sini 2X ini X? Karena 2X dikali X itu sama dengan 2X kuadrat, sama dengan 2X kuadrat. Makanya 2X, X. Nah, yang belakang ini berapa? Yang belakang ini berapa? Nah, belakangnya ini berapa? Nah, kita lihat yang belakang persamaannya ini kan minus 3 nih. Minus 3. Nah, minus 3 itu perkaliannya berapa? Ya, minus 3 itu ya bisa 1 kali 3. Atau 3 kali 1 ya. Kita coba aja dulu di sini 3. Di sini 1. Kita coba dulu di sininya. Sebentar ya, mesti hapus dulu ya. Kita coba dulu misalnya di sini 1, di sini 3. Nah, karena ini minus 3 berarti satunya harus positif, satunya minus. Nah, anggap aja di sini minus, di sini plus. Plus ya. Nah, sekarang kita hitung nih yang bagian tengah. Bagian tengah sini kan 1X, B-nya kan 1. Nah, sekarang kita hitung yang kalau tengahnya itu tengah dengan tengah, ujung dengan ujung. Jadi ini dikaliin, jadinya minus 1 kali X, min X. Sekarang yang ujung dengan ujung dikaliin juga. 2X dikali 3 itu sama dengan 2X kali 3 berarti 6X. Nah, dijumlahin tuh 6X ditambah min X. Itu sama dengan 5X. Ternyata salah. 5X. Nah, sedangkan yang dicari itu X doang atau 1X. Berarti ini salah, ini jauh. Nah, kalau begitu angkanya harus ditukar. Yang satunya di sini, 3-nya di depan sini. Berarti 2 yang tadinya gini. X. Nah, berarti angkanya harus tukar. Tadinya kan minus 1-nya di sini. Berarti sini harus minus 3. Di sini plus 1. Nah, sekarang kita uji lagi. Ini udah benar bilang hitung yang tengahnya, bagian yang tengah. Ini sama dengan min 3X. Min 3 kali X. Yang di atas sama dengan, yang atas itu sama dengan 2X kali ini 2X. 2X dikurang 3X itu sama dengan min X. Masih kurang tepat, min X. Ini harusnya X, positif X. Ini harusnya, sedangkan yang ini adalah min X. Nah, kalau beda min doang, angkanya sama. Ini kan positif X, ini min X. Angkanya tidak usah ditukar lagi. Tapi tandanya doang yang ditukar.
tandanya doang yang tukar. Kalau sini tambah, di sini minus, pindah ke sini, ini dipindahin, ditukar doang tandanya ya. Jadi tadinya kan minus jadi tambah. Nah, yang ini X jadi minus 1. Gitu, sama dengan 0. Nah, inilah jadi faktornya. Gitu ya. Ini jadi faktornya. Nah, ini sudah jadi faktor. Nah, coba aja kamu uji. Ini 3 kali X, 3X. Yang ini minus 2. Nah, X. Minus 2X ditambah 3X sama dengan X plus, gitu ya. Minus plus X, gitu ya. Nah, jadi 2X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Itu faktornya jadi 2X ditambah 3 kali X dikurang 1 sama dengan 0. Itu pemfaktorannya. Nah, sekarang kita belum sampai tujuan, kan kita mau cari X-nya. Berarti untuk mencari X itu ini harus sama dengan 0. 2X ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, kalau gitu ini di balance method nih. Supaya 3-nya hilang, dikurang 3, di sebelah juga kurang 3. Jadinya 2X sama dengan 0 kurang 3 ya minus 3. Nah, ini balance method lagi. Supaya ini 2-nya hilang, dibagi 2. Ini juga bagi 2. Jadinya X, sisa X. Sama dengan minus 3/2. Nah, inilah yang X1-nya atau penyelesaian yang pertama. Gitu ya. Sekarang kita mau cari yang X keduanya. X keduanya di lembar berikutnya. Bisa tulisin aja dah. X dikurang 1 itu harus sama dengan 0. Yang ini sekarang ya. Nah, ini tinggal di balance method. Karena ini kurang berarti tambah 1. Ini tambah 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, jadi X keduanya atau penyelesaian yang kedua atau akar yang kedua itu adalah X-nya sama dengan 1. Nah, kalau belum yakin, kamu tinggal substitusi aja nih. Coba substitusi yang paling mudah itu 1 ya. Kita substitusi satunya ke persamaan ini. Apakah dia menghasilkan 0 apa tidak? Nah, 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3. 2 kali 1 pangkat 2 ya 2 ditambah 1 kurang 3. Sama dengan 0. Sama kan? Nah, ini juga kamu substitusi sendiri aja. Kira-kira benar nggak tuh? Kalau benar ya berarti sudah benar. Gitu ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga misalnya contoh 3. Misalnya 2X kuadrat dikurang 3X sama dengan 20. Nah, ini kan belum sama dengan 0, jadi harus dijadiin bentuk umum. Bentuk umum itu selalu sama dengan 0. Jadi kamu buat dulu 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah jadi bentuk umum, tinggal kamu lihat tuh. A-nya kan 2. A-nya 2, ya berarti 2 kali 1. 2 kali X. Nah, berarti di sini 2X, di sini X. Kenapa di sini 2X, ini X? Karena 2X kali X, ya 2X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari belakangnya nih. Ini kan minus 20. Kira-kira bilangan yang dikalikan sama dengan 20 apa? Ya, agak banyak. Ada 4 dan 5. 4 dan 5 itu sama dengan 20. 10 dan 2 juga sama. Kita coba 4, 5 aja dulu. 4 dan 5. Gitu ya. 4 dan 5. Nah, sekarang ini kan minus, berarti minus 20, berarti salah satunya dari 5 atau 4 ini harus minus. Nah, kita coba aja di sini minus, di sini plus. Coba kan coba-coba. Nah, sekarang baru diuji tuh tengahnya dan ujungnya. Ini 4 dikali X berarti minus 4X. 2 dikali 5, 2 dikali 5, 2X kali 5 sama dengan berapa? 2X kali 5 ya, sorry. 2X kali 5 sama dengan 10X. Terus dikurangin tuh. 10X ditambah minus 4X sama dengan minus 6. Oh, minus 6. Salah. Harusnya minus 3. Salah, minus 3. Harusnya minus 3. Nah, karena dia angkanya berbeda. Yang satu itu 6, sedangkan dia minus 3. Berarti angkanya harus ditukar nih. 5 dengan 4-nya ditukar. Berarti kita ubah jadi seperti ini. Dikurang 5
Yang ini X ditambah 4 sama dengan 0. Kira-kira dia dapat nggak tuh? Ini minus 5. Yang ini 2X dikali 4 sama dengan 8X. 8X ya. Ini 5X. Ini kalau dikurang 8X ditambah 5X ini sama dengan 3X. Oh, 3X. Dia dapatnya 3X. Sedangkan yang dicari adalah min 3X. Ini 3X. Nah, kalau udah sama angkanya tapi tandanya berbeda, ya angkanya jangan ditukar lagi. 4 dan 5-nya nggak ditukar. Yang ditukar cuma tandanya doang. Berarti 2X ditambah 4. Ditambah 5. Tambah 5. Karena angkanya nggak usah ditukar lagi karena sudah sama. Tandanya doang. X dikurang 4. Sama dengan 0. Kalau ini mau diuji lagi boleh. 5 dikali X, 5X. 2 dikali minus 4, minus 8X. Minus 8X tambah 5X itu sama dengan minus 3. Udah sama. Itu ya. Sudah sama minus 3X. Berarti 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 20 itu sama dengan 0. Itu faktorannya adalah 2X ditambah 5. 2X tambah 5 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, itulah faktorannya. Ini bentuk faktor dari ini. Itu ya. Nah, belum selesai. Kita sekarang mau cari X-nya. X-nya berarti 2X ditambah 5 itu harus sama dengan 0. Yang ini harus sama dengan 0. Itu ya. Nah, ini di balance method lagi. Ini kurang 5, ini juga dikurang 5. Jadinya 2X sama dengan minus 5. Nah, ini supaya 2-nya hilang harus dibagi 2. Kalau di sini dibagi 2, di sebelah juga dibagi 2. Nah, jadinya X sama dengan minus 5/2. Bisa seperti ini atau 2,5. Minus 2,5 juga boleh. Inilah X yang pertama atau penyelesaian yang pertama. Atau akar yang pertama boleh. Sedangkan akar yang kedua dapatnya dari sini. X kurang 4 sama dengan 0. Ini balance method ditambah 4. Sini juga tambah 4 sama dengan X sama dengan 4. Nah, kalau belum yakin diuji lagi. Misalnya X disubstitusi jadi 4. Berarti 2 kali 4 pangkat 2 dikurang 3 kali 4 dikurang 20 sama dengan 0. Sama 0. Bukan sama dengan 0. Sama dengan 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Dikali 2 jadi 32. Mister tulisnya di bawah ya. Mister tulisnya di bawah sini. 4 pangkat 2 itu 16. Kali 2 berarti 32. Di 3 kali 4 itu berarti minus 12. Dikurang 20. Ini 32 kurang 12, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Berarti ini udah benar. Kalau ini kamu uji sendiri ya. Oke, itu contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat atau contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir, contoh 4. Contoh 4. Nah, contoh 4 gimana? Contoh 4 misalnya 6Y pangkat 2 ditambah 7Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, sama, ini kan 6 nih. 6 itu biasanya bisa 6 kali 1, bisa juga 2 kali 3. Ya, kita coba aja 2 kali 3. 2 kali 3 ya. 2X kali 3X. Nah, di belakangnya gimana? Belakangnya itu, karena ini 20 bisa kita coba misalnya 10 dan 2. Nah, misal 10 dan 2 kan 10 kali 2. Nah, karena ini minus 20 berarti satunya minus, satunya plus. Nah, terus kita uji tuh yang tengahnya. Ini sama dengan 0 ya. Nah, diuji nih. 10 dikali 3 minus 30X. Yang atas juga dikaliin. 2 kali 2, 2X kali 2 berarti 4X. Nah, 4
dikurang 30 jauh, 26, minus 26, sedangkan ini 7Y. Oh salah, ini harusnya, ini harusnya Y, ini Y, nah gitu ya, ini harusnya Y, sorry ya. Ini juga Y, ini Y. Oke, nah ini masih jauh, berarti kita tukar angkanya kita tukar tuh. Ini tadinya 10 di sini, sini 2. Nah, sekarang 2Y dikurang 2 kali 3Y ditambah 10. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji lagi tengahnya. Ini jadinya 2 kali 3 minus 6Y. Ini sekarang ini 2Y kali 10 berarti 20Y. 20Y dikurang 6 itu 12. Nah, itu juga beda angkanya tuh. 7, yang ini 7, yang ini 12. Sedangkan tadi udah ditukar angkanya, berarti cari angka lain. 2 dan 10 nggak boleh lagi dipakai karena sudah ditukar angkanya tetap masih jauh, angkanya masih belum sama. Nah, gitu ya. Yang dicari adalah 7, sedangkan yang ketemunya bukan 7. Gitu. Berarti cari angka lain, jangan pakai 10 dan 2 lagi. Berarti pakainya 4 dan 5. Nah, contoh ya, ini 4, ini 5. Mudah-mudahan 4 dan 5. 4 dan 5 misalnya ya. Nah, coba kita di sini karena ini minus 20 berarti satunya tambah, satunya kurang. Satunya tambah, satunya kurang. Sekarang kita uji tengahnya. Ini 4 dikali 3Y itu sama dengan 12Y. Sekarang yang atas, yang ini 2Y kali minus 5 minus 10Y. Minus 10Y ditambah 2Y itu sama dengan plus 2Y. Masih belum cocok angkanya. Ini kan 7 yang dicari. 7, yang ini 2. Berarti kita tukar angkanya. Harus tukar ya. Karena angkanya nggak sama. Gitu, berarti 2Y sekarang misalnya ditambah bentar, 2Y angkanya kan ditukar tuh. Tadinya 3Y gitu ya. Tadinya di sini itu 4. Sekarang kita coba jadi 5 di sini 4 gitu ya. Sama dengan 0. Sekarang kita uji lagi tengahnya. 5 kali 3 15Y. 2Y kali minus 4, 2Y kali minus 4 yang ini ya. 2Y kali minus 4 itu sama dengan minus 8Y. Nah, minus 8Y ditambah 15Y itu sama dengan 7. Nah, berarti udah ketemu nih 7. Karena 7. Nah, berarti udah pas. Berarti 6Y kuadrat ditambah 7Y kurang 20 itu sama dengan 0. Difaktorin jadi 2Y ditambah 5 dikali 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari nih Y-nya berapa gitu. Berarti Y1-nya itu sama dengan 2Y ditambah 5 harus sama dengan 0. Yang ini harus sama dengan 0. Ini di balance nih, dikurang 5, di sini dikurang 5. Jadi 2Y sama dengan minus 5. Nah, ini dibagi 2, di balance lagi. Jadinya Y sama dengan minus 5/2. Itu untuk Y yang pertama. Nah, sekarang Y yang kedua. Y yang kedua itu berarti 3Y dikurang 4. 3Y dikurang 4 itu harus sama dengan 0. Nah, ini di balance lagi, berarti tambah 4, tambah 4. Berarti 3Y sama dengan 4. Ini supaya di balance lagi, dibagi 3 dua-duanya. 3, 3. Berarti Y sama dengan 4/3. Inilah Y yang kedua. Kalau masih kurang yakin, substitusi Y-nya jadi 4/3 atau tadi, berapa tuh tadi? Jadi minus 5/2. Nanti pasti ketemunya 0. Kalau nggak ketemu 0 berarti salah. Y-nya bukan itu. Gitu ya. Nah, saya pikir itu video pembelajaran hari ini tentang menyelesaikan
persamaan koordinat dengan cara memfaktorkan. Semoga apa yang Mister ajarin kalian bisa mengerti dan Tuhan memberkati.